Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 10 pada materi kuliah cloud computing yang membahas tentang e-commerce ya. Mungkin Anda sudah tahu ya atau pernah mendengar tentang e-commerce ya. E-commerce sendiri kan adalah cara sederhananya adalah jual beli dalam bentuk elektronik ya atau transaksi digital ya. Jadi semuanya penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung, tapi melalui digital ya. Contohnya beberapa aplikasi yang banyak yang sudah digunakan, ada Tokopedia, misalnya ada Lazada, dan Amazon ya, Amazon.com. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk e-commerce. Jadi situs transaksi jual beli secara online ya, gitu ya e-commerce. Nah, ini ketika aplikasi berbasis web menjadi salah satu teknologi penunjang yang menghubungi pelanggan, rekan bisnis dan karyawan kepada aplikasi perusahaan melalui jaringan internet. Jadi kita penjual dan pembeli itu berhubungan melalui sebuah aplikasi ya. Contoh yang digunakan adalah aplikasi berbasis web, ada juga nanti aplikasi yang berbasis mobile yang kita jalankan di handphone. Nah, jaringan yang digunakan yaitu jaringan internet ya. Jadi tidak lagi intra misalnya ya, tapi internet. Jadi sudah international networking. Semua bisa terhubung, semua bisa terkoneksi selama ada jaringan internet ya. Salah satu perusahaan terbesar yang sudah ada yaitu adalah Amazon.com ya. Nah, ini yang bergerak di bidang e-commerce tadi ya. Jadi dia jual beli secara online atau jual beli dengan transaksi eh, digital ya. Nah, ini adalah definisi-definisi dari e-commerce, bisa kalian baca ya nanti. Yang pertama adalah secara sederhana tadi ya, e-commerce itu untuk singkatan dari elektronik komersial ya. Jadi jual beli atau transaksi perdagangan eh, menggunakan media elektronik. Yang pertama adalah komunikasi ya. Penyampaian barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer. Jadi kayak barang itu dikirim ya nanti melalui kurir. Barang juga e-katalognya dalam bentuk digital ya. Terus pembayaran pun juga melalui jaringan ya. Atau kita melalui transfer, mobile banking, dan bentuk pembayaran lainnya. Yang kedua adalah komersial. Ya, jadi perdagangan, jual produk, jasa. Ya. Kalau produk contoh ya kayak jual komputer, jual mobil, jual motor. Nah, itu adalah produk yang dijual secara online. Kalau jasa berarti adalah ada jasa yang ditawarkan di situ. Misalnya jasa dia melayani jasa misalnya ini apa pengantaran barang ya dari lokasi A ke lokasi B. Nah, itu salah satu bentuknya. Terus bisnis jasa lainnya yaitu misalnya jasa untuk perbaikan rumah misalnya ya, itu bisa dibuat. Yang ketiga ada proses bisnis. Melakukan bisnis melalui jaringan elektronik dengan menggunakan informasi sebagai pengganti proses bisnis secara fisik. Jadi eh, informasi itu disampaikan melalui web atau melalui media elektronik ya. Dengan ditampilkan di web, ditampilkan di aplikasi ya. Terkait misalnya kalau itu adalah sebuah barang, pasti kan ada deskripsi dari barang tadi ya. Deskripsi barangnya seperti apa. Digambarkan secara jelas jumlah barangnya, ya. Deskripsi barangnya misalnya barangnya terbuat dari apa, bisa digunakan untuk apa, ukurannya seperti apa. Nah, itu kalau di penjualan online harus dideskripsikan. Yang keempat adalah layanan. Sebuah alat bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk mengurangi biaya layanan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mempercepat penyampaian layanan. Jadi, eh, pelayanan ya, dalam artian tidak harus bertemu langsung tadi ya, melalui sebuah web layanannya gitu ya. Jadi,
itu untuk efisiensi daripada harus datang langsung ya gitu. Ada efisiensi waktu, mungkin ada efisiensi biaya yang didapatkan seperti itu ya. Tuh. Nah, definisi lainnya adalah pembelajaran, kolaborasi, komunitas, dan e-commerce. Ya. Saya bahas tentang e-commerce ya. Pertukaran antar pihak-pihak individu, baik individu atau maupun organisasi dengan perantaraan teknologi yang difasilitasi dengan aktivitas intra dan interorganisasi secara elektronik. Jadi bisa saja itu individu, orang per orang. Saya dengan Anda atau misalnya itu adalah sebuah perusahaan yang kita sebut dengan organisasi, bukan individu lagi ya. Tuh. Perantaranya menggunakan teknologi. Ada komputer, ada jaringan internet yang digunakan, ada aplikasi yang digunakan ya. Itu e-commerce. Jadi yang dikatakan e-commerce seperti itu. Nah, ini adalah penerapan e-commerce ya. Secara keamanan pasti memiliki resiko lah. Sebuah ya, resiko apa? Yaitu misalnya data kita digunakan oleh orang lain, terus uang kita yang disimpan digital itu misalnya rawan untuk digunakan oleh orang lain. Nah, itu memang bentuk-bentuk resiko dari e-commerce untuk saat ini ya. Tuh. Nah, tapi resiko-resiko itu juga bisa diminimalisir dengan misalnya menyediakan tingkat layanan webnya yang bagus, security-nya. Ya. Nah, eh, beberapa bentuk pembayaran ya, terutama yang memang harus diperhatikan untuk transaksi ya. Gitu. Misalnya di sini dikatakan salah satu provider security keamanan, yaitu bentuk pembayaran PayPal, PayPal ya. Terus ada yang menggunakan aplikasi web berbasis SWAP, ya, webnya berbasis SOAP ya, Simple Object Access Control, yang memberikan skalabilitas untuk mengintegrasikan dan mengkomunikasikan client side dan server side. Skalabilitas itu dalam artian ketika volume datanya semakin bertambah atau semakin meningkat atau semakin banyak ya. Nah, di sini penerapan e-commerce juga bentuk pembayaran PayPal ya, menyediakan file-file WSDL dan XSD yang secara spesifik merupakan struktur message atau pesan dari PayPal. Isi data, layanan service, API dari PayPal ya. Nah, itu ya. E-buy ya juga bentuk pembayarannya ya, electronic buy ya. Terus nah, ini adalah penerapan e-commerce yang didukung. Jadi e-commerce itu tidak bisa jalan sendiri, harus didukung oleh beberapa komponen. Satu manusia, menjalankan manusia kan, penjual, pembeli kan gitu ya. Kedua ada aturan yang dibuat ya, misalnya ada kebijakan, ada policy ya juga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya nanti bisa dikenai pajak ya, atau ada biaya pengiriman. Nah, itu. Yang ketiga adalah pemasaran dan iklan ya. Nah, di e-commerce itu penerapannya perlu pemasaran dan perlu iklan lah untuk mengenalkan kepada calon beli. Keempat adalah dukungan layanan atau support service. Dan yang kelima yaitu rekanan bisnis, bisnis partner bisnis. Jadi perlu ya misalnya rekanan bisnis sebuah perusahaan ya memiliki rekanan. Misalnya saya penjual, saya punya rekanan untuk bagian pengiriman ya. Nah, yang digunakan seperti itu. Nah, ini adalah kategori e-commerce, bentuknya adalah B2B, eh, business to business ya kita sebutnya. Terus C2B ya, custom consumer to business. Terus B2C ya, business to customer. Dan ada C2C, customer to customer atau yang disebut dengan eh, P2P ya. Kalau nggak salah ini P2P personal to personal ya. Nah, ini adalah kategorinya ya. Jadi bentuk-bentuknya kayak apa ya? Bentuk-bentuk penjualan bisa aja ini ya bisnis to bisnis, misalnya perusahaan dengan perusahaan atau customer to bisnis bisa saja ya. Saya memiliki apa misalnya dijualkan ke perusahaan. Atau sebaliknya,
business to customer. Ini yang umum ya, business to customer. Atau yang kedua yang umum yaitu customer to customer juga ya. Nah, ini adalah keuntungan dengan adanya e-commerce atau jual beli secara online ya. Yang pertama adalah jangkauannya global, ya, jelas. Transaksinya global ya. Jadi tidak terbatas pada satu daerah atau pada satu kota. Seorang bisa melakukan jual beli antar provinsi, antar kota, atau mungkin juga antar negara gitu ya. Terus yang kedua adalah pengurangan biaya. Nah, ada biaya-biaya yang dikurangkan tadi ya. Ketika harus datang langsung, nah itu kan ada biaya ya. Tapi dengan e-commerce kita bisa melalui via aplikasi atau via web ya. Tiga, perbaikan rantai pasokan ya. Jadi nanti pengiriman apa ya, produk ya atau item ya antara dari si bisnis to customer-nya misalnya ya. Nah, itu ada rute atau ada alur ya, misalnya dari bisnis ke kurir, kurir baru ke si customer ya. Terus ini keuntungannya lagi, aplikasinya bisa diakses secara online ya. Misalnya tidak toko konvensional ya, kalau misalnya jam 1 pagi udah tutup ya. Jam 10 malam mungkin udah tutup ya. Tapi kalau online ya dia akan buka terus ya. 24 jam, 7 hari, 365 hari ya. Itu waktu layanan dia. Nggak ada tutupnya ya istilahnya. Terus customization. Ya, kita mudah untuk custom ya. Kalau dari pihak si tokonya ya, menambah barang, mengurangi barang. Terus ya mudah lah pokoknya ya untuk custom. Time to market yang cepat ya. Time to market. Jadi kita langsung bisa berjualan ya. Langsung bisa ke si customer ya. Atau ke pasar lah gitu ya. Kalau dunia nyata pasar ya, kita naruh barangnya di pasar misalnya. Jadi kalau kita ya udah dengan kita naruh di aplikasi ya berarti harapannya udah bisa kelihatan oleh si customernya. Biaya komunikasi yang lebih murah. Jadi misalnya bisa via ya di situ via aplikasi ya, komunikasinya misalnya tidak datang, tidak langsung ketemu langsung misalnya ya. Proses pembelian yang lebih efisien ya. Jadi lebih cepat ya misalnya ya, lebih efisien ya, lebih cepat dari segi waktu gitu ya. Lebih cepat dari prosesnya juga lebih efisien mungkin ya. Lebih cepat juga ya. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan dengan adanya e-commerce. Keuntungan bagi pelanggan ya, dapat berada di beberapa tempat sekaligus ya. Jadi pelanggan bisa akses dari mana saja ya. Mau dari rumah, dari kantor misalnya ya. Yang kedua adalah lebih banyak produk dan jasa. Ya, bisa saja saya menawarkan banyak. Kalau dalam toko konvensional mungkin saya terbatas kapasitas ya. Tapi kalau di dunia online ya, yang membatasi itu ya paling media penyimpanan ya. Kita naruh produk yang banyak. Harga produk dan jasa lebih murah karena tidak dikenai pajak, tidak ada jasa apa ya. Kalau di dunia konvensional ada toko yang harus disewa ya gitu ya. Tapi kalau online enggak. Pengiriman yang lebih cepat, ketersediaan informasi, komunitas elektronik atau maya di berbadan tidak dikenakan pajak penjualan. Nah, masih ada yang tidak dikenai pajak ya. Beda dengan dunia konvensional atau dunia nyata ya. Kita datang itu ada biaya pajak seperti PPN itu yang dikenakan kepada si pelanggan misalnya ya. Nah, itu. Kenapa itu ya barang-barang yang dijual online itu lebih murah? Karena itu tadi jawabannya, tidak ada pajak, ya, tidak melibatkan sewa toko, ya itu ya. Keuntungan bagi masyarakat, telekommuting, meningkatkan standar hidup, ketersediaan layanan publik. Ya, telekommuting berarti kita bisa komunikasi via aplikasi. Kedua, meningkatkan standar hidup. Kita mudah untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Tiga, ketersediaan layanan publik. Jadi kita bisa mengakses data-data secara lengkap, ya,
atau melihat deskripsi barang ya terlebih dahulu. Nah, itu keuntungan bagi si masyarakat ya. Ya hampir sama kayak pembeli lah gitu ya. Keterbatasan atau kekurangannya ya, belum adanya standar kualitas, keamanan, dan kehandalan yang diterima secara global. Tidak ada standar yang memang menyamakan semuanya ya. Masing-masing memiliki keandalan, masing-masing punya keamanan. Kedua, keterbatasan bandwidth telekomunikasi. Ya, misalnya tidak semua daerah itu atau tidak semua individu memiliki bandwidth yang bagus ya. Kesulitan integrasi aplikasi e-commerce dengan legacy sistem, biaya akses, kebutuhan web server. Nah, itu ketika mengembangkan nih biasanya ya, kebutuhan web server, biaya akses internetnya masih relatif mahal. Tapi kalau saat ini saya lihat akses internet itu mudah ya, ya bisa di mana ya, di kantor, di kampus terutama ya udah disediakan layanan Wi-Fi ya. Keterbatasan non teknisnya ya biaya dan justifikasi itu biaya yang beraneka ragam ya cara menentukannya. Keamanan dan privasi ini yang menjadi ancaman tadi ya. Ketika kita naruh uang di dompet digital, kita melakukan transaksi secara online ya. Penolakan dan ketidakpercayaan pengguna biasanya seperti itu. Pengguna kurang percaya gitu ya. Biasanya itu ketika awal-awal melakukan pembelian pengguna itu. Terus ketika barang dikirim, ya misalnya itu dalam bentuk cash on delivery, ternyata barang nggak sesuai, dibalikin nggak mau misalnya. Terjadi penolakan di situ ya. 4, keterbatasan touch and feel ya secara online ya. Ini ya mungkin semua masih belum bisa menggunakan ya istilahnya belum bisa menggunakan. Tapi kalau saya lihat sekarang ya hampir semua orang mungkin pernah melakukan pembelian secara online ya atau jual online. Hambatan dari e-commerce atau tantangannya yaitu tadi ya. Yang pertama yang menjadi ancaman adalah security atau keamanan. Kedua adalah kepercayaan dan risiko. Karena e-commerce itu terjalin atau bisnis itu terjalin karena adanya kepercayaan ya antara si pembeli dengan si penjual gitu ya. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kurangnya model bisnis, budaya ya. Jadi budaya misalnya di Indonesia harus megang barang baru percaya. Itu budaya ya, itu memang susah dihilangkan. Harus lihat langsung misalnya nah itu ya. Terus organisasi mungkin belum mengarah ke sana ya. Misalnya ah yang ini aja dulu yang bisa kelihatan, yang bisa dipegang dulu ya misalnya. Kejahatan, nah ini ancaman fraud ya, bentuk-bentuk penipuan, ya. Akses internet yang lambat ya karena tidak semua daerah itu memiliki akses internet yang bagus. Ya, mungkin di luar Jawa itu lebih buruk jaringan internetnya ya. Legalitas dan hukum. Jadi perlu diatur sebaik mungkin ya. Legalitasnya seperti apa dan hukum. Contoh ya kayak kemarin yang sudah kejadian seperti di TikTok ya. TikTok itu keranjang kuningnya dihilangkan karena memang bisa benar-benar menyedot itu ya pelanggan ya lari ke situ gitu sehingga apa yang toko konvensional menjadi sepi tutup gitu ya gulung tikar akhirnya kan gitu. Nah itu pemerintah harus mengatur hal-hal seperti itu. Tantangan e-commerce lainnya yaitu infrastruktur telekomunikasi masa tertinggal ya kayak jaringan terus jaringan ya istilahnya ya biaya pulsa yang mahal biaya pulsa telepon yang mahal jangkauan SP yang masih terbatas harga hardware komputer yang mahal. Kalau sekarang sih memang bukan udah menjadi tantangan kalau saya lihat ya. Mungkin kayak komputer ya bisa kayak harga handphone sudah ya tidak kayak dulu lah gitu ya. Terus ESP juga gitu ya. Banyak udah masuk kabel-kabel ke rumah, Anda mau berlangganan apa itu sangat dimanjakan. Bisa ada milih lah gitu ya. Terus ya mungkin ada beberapa daerah yang infrastruktur untuk jaringannya masih belum sebagus di Jawa ya atau di Jakarta lah gitu ya. Misalnya daerah-daerah seperti Irian Jaya, ya itu memang benar-benar
ini ya masih lebih tertinggal lah gitu ya daripada untuk Jawa dan Jakarta. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 10. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau wawasan kepada kalian. Saya tutup untuk video pembelajaran online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.